Halo guys, di sini kami akan menjelaskan apa itu biomimikri dan penerapannya terhadap eceng gondok sebagai alat penjernih air. Sebelum itu, mari perkenalkanlah kelompok kami dari kelompok 7 TPB 48. Apa itu biomimikri? Biomimikri berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan mimesis. Bios memiliki arti kehidupan dan mimesis artinya tindakan meniru. Jadi, biomimikri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan material, mekanisme, dan sistem yang telah dibuat oleh manusia dengan cara meniru desain dan sistem yang telah terdapat di alam. Biomimikri menempatkan objek alam, khususnya makhluk hidup, sebagai model perancangan. Salah satu manfaat biomimikri adalah seringkali mengarah pada desain yang lebih berkelanjutan, misalnya menempatkan suatu objek alam sebagai model perancangan yang kemudian mengaplikasikannya di dalam teknologi modern, seperti tanaman eceng gondok yang bisa membuat kondisi air menjadi jernih karena akarnya. Mekanisme eceng gondok ini menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Teknologi ini membuat air yang kotor bisa tersaring sehingga air hasil penyaringan akan benar-benar aman dan bersih untuk dikonsumsi. Jadi, tanaman eceng gondok itu biasanya tumbuh di sekitar perairan yang dangkal dan bertanah basah. Contohnya seperti di rawa, danau, dan penampungan air. Daun eceng gondok juga berbentuk tunggal dan oval, di mana ujung dan pangkalnya meruncing serta tangkainya menggembung. Dan juga daunnya itu bersifat licin dan berwarna hijau. Eceng gondok termasuk bunga yang majemuk dan tergolong sebagai tanaman yang mudah beradaptasi. Karena eceng gondok mampu menjernihkan atau menurunkan kekeruhan suatu perairan hingga 120 mg per liter silika selama 48 jam, sehingga cahaya matahari dapat menembus perairan dan dapat meningkatkan produktivitas perairan melalui proses fotosintesis. Selain dapat menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan juga mampu menyerap residu pestisida, contohnya paraquat. Akar dari tumbuhan eceng gondok, ecornya keras lebat, mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang tercemar oleh berbagai bahan kimia buatan industri. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada botol aqua liter yang bagian bawahnya sudah kita potong, lalu ada ijuk, lalu ada batu kerikil, ada kapas, bisa kapas steril atau kapas apapun yang bisa menyaring kotoran besar, lalu yang terakhir ada air kotor. Pertama, siapkan wadahnya. Kedua, tempatkan ijuk di dasar wadah. Ketiga, di atas ijuk tersebut kita tempatkan arang. Selanjutnya yang keempat, letakkan lagi tumpukan ijuk di atas arang. Perhatikan gambar di samping. Lalu setelah itu, kita letakkan pasir dan di atas pasir kita letakkan kerikil. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan alat penjernih air. Tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Adapun manfaat dan kegunaan dari alat tersebut, yang pertama adalah untuk membantu pekerjaan manusia dalam memilih air bersih, yang kedua adalah untuk mempercepat proses penjernihan air, dan yang terakhir adalah untuk memilah kotoran yang terlarut.
Kesimpulan biomimikri kelompok kami yaitu teknologi penyaringan air terinspirasi dari tanaman eceng gondok. Dapat diketahui bahwa tanaman eceng gondok seringkali dianggap mengganggu karena dapat merusak tatanan ekosistem perairan. Namun ternyata eceng gondok dapat digunakan untuk menjernihkan air yang kotor dan bau sehingga bisa digunakan setidaknya untuk MCK pada saat terjadinya bencana banjir. Hal tersebut dapat terjadi karena eceng gondok memiliki akar yang tersusun rapat-rapat sehingga akar tersebut dapat digunakan untuk menyaring kotoran serta partikel-partikel yang terkandung di dalam air. Karakteristik susunan akarnya inilah yang menjadi inspirasi dalam pembuatan teknologi penyaringan air. Jadi, di dalam alat penyaringan air tersebut terdapat suatu bagian yang tersusun rapat-rapat menyerupai akar eceng gondok yang berfungsi untuk menyaring dan menjernihkan air, sehingga lebih layak untuk digunakan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua alat penyaring air dapat menghasilkan air saringan yang layak untuk dikonsumsi.